Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan engkau. Wah, ini kalimatnya agak romantis. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan pendapatnya Imam Syafi'i selanjutnya. Kalau tadi hubungan dengan manusia, sekarang hubungan dengan Allah. Kata Imam Syafi'i, engkau tak akan mampu menyenangkan semua orang. Karena itu cukup bagimu memperbaiki hubunganmu dengan Allah dan jangan terlalu peduli dengan penilaian manusia. Di antara yang sering menghalangi kita, yang sering menghambat kita saat melakukan yang baik dan yang benar adalah penilaian manusia. Loh, memperhatikan penilaian manusia boleh, tapi dia tidak boleh sebagai variabel yang dipentingkan melebihi yang lain, melebihi ridho Allah, melebihi kebenaran dan kebaikan itu sendiri. Kalau dalam bahasa nilai, pandangan manusia ini posisikan di level tersier. Kalau bahasa usul fikih mungkin ini levelnya tahsiniyat. Ada ndak apa-apa, ndak ada juga ndak masalah. Jangan tergantung itu. Mungkin makomnya hanya makom kepantasan saja. Kalau kita melakukan yang baik dan yang benar, kok dipuji orang, kok orang menilainya juga baik, alhamdulillah. Tapi seandainya tidak dipuji sekalipun, bahkan dibenci, diiri orang, ya biar saja. Yang kita fokusi satu-satunya adalah ridhonya Allah, hubungan kita dengan Allah. Katanya Imam Syafi'i, engkau tidak akan mampu menyenangkan semua orang. Sebaik apapun, seluruh sebenar apapun yang kita lakukan, kita sampaikan, akan selalu ada orang yang tidak seneng. Siapa yang punya channelnya YouTube, kalian merasa ini loh yang saya sampaikan ini baik loh, kok masih ada yang jempol ke bawah ya, kok masih ada yang tidak suka ya. Loh ya itu manusia memang. Tidak mungkin orang sepakat semua, seneng semua. Ya seleranya beda-beda. Jadi ya termasuk ngaji ini kan ya ada yang suka, ada yang tidak suka, ya itu manusia. Isinya mungkin ada yang menganggap penting, ada yang menganggap alah kayak gitu aja. Itulah manusia. Alhamdulillah kalau dapat bonus penilaian manusia yang baik. Tapi kalau tidak masalah. Yang harus kita permasalahkan adalah hubungan kita dengan Allah. Apakah Allah ridho dengan yang saya lakukan ini? Kira-kira Allah berkenan tidak kalau saya ngaji seperti ini? Itu yang pertama-tama itu. Jadi kita bangun hubungan kita dengan Allah pertama-tama dengan cara jangan memposisikan penilaian manusia sebagai yang nomor satu. Terus jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Oh, ini orientasi hidup yang menurut saya ideal. Hati kita isinya akhirat. Akhirat itu hati itu kan sesuatu yang vital. Disitulah orientasi hidup kita bermula. Ala inna fil jasadi mudghah, itu kan kemarin kita kaji. Itu dalam tubuh itu ada satu gumpal daging
Yang kalau dia baik, baik seluruhnya. Nah itu kan hati. Ini kalau hati ini isinya akhirat, ya berarti orientasinya ke atas, orientasinya vertikal, pada yang ketuhanan, yang ilahi. Karena di sanalah letaknya hidup yang sejati. Maka sarannya Imam Syafi'i, akhirat letakkan di hatimu. Yang kedua apa? Dunia letakkan di tanganmu. Ya kita butuh hal-hal duniawi untuk menjalani hidup di dunia ini. Harta dan lain sebagainya cukup letakkan di tangan. Jangan taruh di hati. Diletakkan di tangan itu ya kalau hilang ya tidak masalah, nyari lagi. Kalau dicari, kalau diletakkan di hati, hilang itu mata hati kita. Stres, depresi kita. Itu kalau diletakkan di hati. Maka dunia letakkanlah di tangan saja. Untuk mendukung usaha kita meletakkan akhirat di hati dan dunia di tangan, kematian taruh di pelupuk mata kita. Oh, ini kafa bil mauti wa idhon. Cukup kematian sebagai nasihat. Kalau pelupuk mata kita senantiasa membayangkan kematian, bahwa kita ini di dunia ini waktu kita terbatas, maka insya Allah hidup kita tertib, teratur, sadar tentang yang sejati, sadar tentang kehadiran Allah dalam hidup ini. Jadi letakkan kematian di pelupuk mata. Ini nama lain dari ingat-ingat selalu akhir hidup kita tidak lama lagi. Ingat-ingat selalu bahwa semua orang, tidak hanya yang tua, yang muda juga, yang kecil juga, kalau sudah saatnya akan bertemu dengan kematian. Ini akan membuat hidup kita lebih tertib, lebih serius, mendekat kepada Allah, dan lebih fokus pada hidup akhirat daripada hidup dunia. Ini nasihat yang kedua tentang hubungan dengan Allah. Terus, jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan engkau. Wah, ini kalimatnya agak romantis. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Carilah teman yang membantu kita semakin dekat dengan Allah. Kita ajarkan anak, istri, suami, keluarga untuk mau bersama-sama kita mendekat kepada Allah. Kita jadikan harta kita kendaraan untuk mendekat kepada Allah. Kita jadikan apapun fasilitas yang diberikan oleh Allah dalam hidup ini sebagai sarana untuk lebih dekat dengan Allah. Caranya seperti itu. Jangan dekat, jangan akrab dengan orang yang tidak peduli tentang Allah, apalagi berani melawan, berani meninggalkan Allah. Kalau Allah saja berani dia lawan, berani dia tinggalkan, apalagi kamu, apalagi engkau. Nah, ini putri-putri yang mau menikah, cowok-cowok yang sudah punya pasangan, coba dicek pasanganmu orang yang berani meninggalkan Allah atau tidak. Kalau dia berani, ya dinasehati biar tidak berani. Diberi wawasan-wawasan tentang Allah dalam hidupnya, tentang kehadirannya dalam hidupnya, tentang kekuasaannya dalam hidupnya, sehingga dia tidak berani lagi meninggalkan Allah. Tapi kalau dia masih saja berani meninggalkan Allah, cari jalan biar dia tidak berani. Oke,
Karena Allah saja setelah dia tahu bagaimana posisi, bagaimana peran, bagaimana kekuasaannya, setelah dia tahu ini kok masih meninggalkan, masih melawan, harus kalian hati-hati, apalagi hanya meninggalkan kalian, apalagi hanya mengecewakan kalian. Jadi jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau dia berani meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu. Terus ini, jika semua orang menjauh ketika engkau mendapat kesulitan, maka ketahuilah Allah ingin membuatmu kuat dan Ia akan menjadi penolongmu. Kesulitan apapun yang kita hadapi, kalau menurut nasihatnya Imam Syafi'i ini, mari kita baca sebagai keinginan Allah untuk membuat kita kuat. Hari ini masih dalam situasi pandemi. Mari kita baca pandemi ini keinginan Allah membuat kita lebih kuat. Kita disuruh lebih kuat menjaga imunitas tubuh. Kita disuruh lebih kuat dalam menjaga kebersihan. Kita disuruh lebih kuat dalam menahan diri tidak banyak keluar rumah. Jadi apapun ujian, apapun kesulitan itu sebenarnya Allah ingin membuat kita lulus jadi orang yang lebih kuat karena berhasil menaklukkan kesulitan itu. Dan jangan lupa, Allah juga nanti yang akan menjadi penolong kita. Jadi ini hubungan yang harus kita bangun dengan baik dengan Allah.